supaya makin tajam. Nanti juga kalau teman-teman bertanya lihat ini bisa jadi indeks. Dorong jenis setiap kampus gitu. Ya. Jadi lebih ke situ. Jadi kekerasan seksual itu karena kan efeknya akibat adanya kondisi-kondisi seperti itu bisa saja dia harus CPA. Beliau ini sudah menyuruh kami junior-juniornya. Oh betul. Memang mesti begitu. Maksudnya segitu aja saya remote ini. Ada wifi nggak sini? Ada Kak. Boleh kasih Kak? Apa? Supaya saya bisa akses info ini. Ada MKS berapa ya? Namanya contoh kasus. MKS 2 kayaknya. Apa itu? MKS 2. Apa maksudnya? MKS 54321 kalau nggak salah. Sudah bisa kasih buat kamu? Ini kelahiran itu. Oh, dan itu lagi kentara tuanya. padahal masih muda. Iya, RRI Makassar 2. Iya dosen. Aduh, kata Sandiku saya lupa lagi. Ya Kak, Kalau pakai headphone tadi. Tidak ya. Kata di sini kan? Kata Sandi. Kata saya di sini kita pakai. Oh salah, ini saya bukan. Kenapa kita kasih awal pakai MKS? MKS 54321 kalau nggak salah Pak Kira. Bukan ada dua ini, jadi RRI Makassar 550. MKS 2 kan? Bersambung kita Kira. Kita mulai. Masih ini sebentar bisa kasih share ilmu nah. Yes. Soalnya ada yang dia kirim juga Lucy yang harus saya paparkan juga. Ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar, senang sekali kami saat ini bersama Anda di Pengarus Taman Gender di Lintas Makassar Siang RRI Makassar untuk edisi hari ini Rabu 24 November 2021. Kali ini bersama saya Idam yang menemani Anda. Dan pendengar, selain Anda bisa mendengarkan melalui frekuensi siaran kami di AM 630 kHz dan FM 94,4 MHz, juga saat ini kami live streaming Anda bisa saksikan suasana di studio di YouTube RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Prosat RRI Makassar. Nanti juga Anda yang punya komentar atau pertanyaan bisa Anda tinggalkan di kolom komentar, dan kita juga selama kebersamaan kita di Pengarus Taman Gender Anda bisa bergabung bersama kami pendengar melalui telepon interaktif di 082134 Untuk siang hari ini kita membahas topik stop kekerasan seksual, stop perkawinan anak, dan untuk membahas hal ini di studio Prosat RRI Makassar sudah hadir langsung narasumber tamu-tamu kami yang luar biasa di sela-sela kesibukan beliau di siang hari ini. Yang pertama tentu sudah tidak asing lagi ya, ini Anda bisa menyaksikan juga, tapi walau dengan tampilan berbeda beliau sekarang, Masya Allah ya. Dan kita bersama dengan Ibu Insinyur Sri Endang Sukarsi MP. Beliau saat ini juga kesibukan menjadi dosen Polbangtan Goa dan pembina Home Base Camp Balata Persaudaraan Korban Naksa Makassar dan staf ahli Aman Sulsel. Dan konsen beliau masyarakat rentan termasuk korban naksa dan ODA dan pengalaman di pemerintahan. Ini kita kenal beliau, dulunya sering menjadi narasumber begitu ya. Beliau menjabat sebagai Kepala Biro Bina Naksa dan HIV/AIDS Pemprov Sulsel selama 5 tahun 2 bulan dan Kadispora 2 tahun 10 bulan, dan khusus dalam isu naksa dan HIV/AIDS telah mendorong rehabilitasi Balata yang berpartisipatif berbasis komunitas dan masih terus eksis sampai sekarang. Selain seperti yang Anda saksikan, selain bersama Ibu Sri, di sampingnya Ibu Sri ada Ibu Wismaya Al Khairat
Ya, ini profil beliau tadi katanya singkat saja. Ibu Maya Al-Khairat, beliau merupakan volunteer, jurnalis dan juga koalisi perlindungan perempuan dan anak. Kita segera menyapa dua narasumber kami, wanita-wanita hebat dan inspiratif. Assalamualaikum, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Salam harmonisasi. Salam harmonisasi. Oke, sehat Bu Sri? Alhamdulillah. Atau banyak yang menyapa ini rekan-rekan jurnalis Kak Sri gitu. Betul. Lebih bagus Kak Sri Oh, supaya Kak Sri. muda terus. Itu yang terlihat begitu ketika berjumpa dengan Kak Sri begitu ya, jiwa muda beliau ini selalu tentunya. Dan di samping Kak Sri kita juga bersama Kak Maya ya, Kak Maya Al-Khairat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Maya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Kami yang terima kasih sudah dilakukan di studio Pro 1 RRI Makassar. Dan topik kita kali ini yaitu stop kekerasan seksual, stop perkawinan anak, dan masing-masing narasumber kita mungkin Kak Sri dulu nih, ada pengantar yang sudah disiapkan mungkin sebelum kita ke Kak Maya. Silakan. Isu yang hari ini kita coba untuk bahas melalui RRI sangat kita harapkan bisa membantu akademisi ya, unsur-unsur akademisi, mahasiswa dan seluruh komponen yang ada di kampus manapun. Karena kalau kita berbicara kekerasan seks sebenarnya sudah lama, hanya patut disyukuri melalui Mas Menteri, ya Mas Menteri yang tahu sekarang kan Mas Menteri. Kemudian lahirlah yang namanya Permen ya, Permendikbud Ristek ya, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek nomor 30 tahun 2021. Dan tentu ini disambut baik oleh semua teman-teman yang bergerak atau yang concern pada isu perempuan dan anak. Nah, ini ternyata menjadi kontroversi. Ada yang menganggap isu ini tidak tepat kalau dikaitkan dengan biasanya orang selalu ke agama ya. Kemudian juga tentu ini dihubungkanlah dengan kekerasan menurut perspektif masing-masing orang, sehingga kekerasan seks ya terutama, sehingga tentunya permen ini menjadi perbincangan yang cukup menarik, cukup penting, dan tentu saya sangat berterima kasih sekali kepada RRI Makassar yang sudah mau mengangkat persoalan ini. Seperti itu barangkali sebentar. Baik, Baik, Kak Maya mungkin mau menambahkan nih tanggapannya terkait yang tadi disampaikan oleh Kak Sri, Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Iya, menyambung dari pemaparan Kak Sri tadi sebagai pembuka ya, bahwa kami bersama teman-teman di koalisi perlindungan perempuan dan anak juga berarti sangat menyambut baik ya, karena apa yang selama ini kita suarakan, bagian-bagian masih ada sih sebenarnya rentetan agenda yang kami harus perjuangkan. Ini mungkin menjadi bagian satu doa-doa dan perjuangan dari teman-teman ya, yang akhirnya menjadi pemantik yang bisa menjadi bahan pemikiran untuk kita semua bahwa ada hal yang harus kita pikirkan bersama. Ayo kita sama. Dan seperti bilang tadi bahwa kita harus bersama sama Mas Menteri yang memberikan ruang, paling tidak kalau seorang menteri memberikan satu titah kan bisa menjadi sebuah perintah, bisa menjadi sebuah aturan yang menjadi jalan untuk kita diikutkan untuk beberapa aturan-aturan yang lain yang bisa memberikan perlindungan utamanya untuk kita perempuan dan perempuan. Dan Permendikbud ini sudah diterbitkan seperti itu ya? Iya. Baik. Nah, mungkin Kak Sri bisa menjelaskan nih ke masyarakat Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini sebenarnya poin-poinnya mengatur tentang apa sih, Bu Sri, Kak Sri? Kalau melihat poin yang paling penting atau entry poinnya adalah bagaimana melindungi perempuan yang umumnya perempuan, tapi tidak tertutup kemungkinan juga terjadi pada laki-laki. Cuman kalau kita lihat kasusnya sekarang ini lebih banyak perempuan, dan itu terkait dengan kekerasan seksual. Jadi itu saja sebenarnya
tetapi kemudian diperdebatkan sangat panjang, lari kemana-mana. Makanya tadi saya mengatakan ini terkait dengan atau tergantung dari perspektif. Jadi perspektifnya siapa, kemudian membahas apa. Jadi itu juga menjadi masalah. Tapi bagi saya bukan satu masalah yang harus diperdebatkan, tetapi bagaimana kemudian keluarnya. Bagaimana kemudian permen ini bisa bermanfaat. Karena kalau kita tidak bisa dipungkiri ya, bukan lagi rahasia umum bahwa kekerasan seksual itu terjadi dan banyak di kampus. Dan salah satu yang menjadi alasan untuk menjadi naskah akademik dari permen ini adalah dari survei 100%, 77% mengatakan bahwa ada kasus kekerasan di kampus. Oh, di kampus. Hanya 76% itu tidak terlapor, hanya 1% yang terlapor. Sehingga coba kita bayangkan berapa banyak orang yang mengalami trauma selama dia berkampus, selama dia di kampus, dia keluar dari kampus belum tentu trauma itu hilang. Jadi bagi saya meminta kepada seluruh komponen kampus agar betul-betul kita mencermati baik-baik permen ini dan kemudian menjabarkannya dalam aturan kampus. Kan bisa saja dia menjadi petunjuk teknis atau pedoman pencegahan kekerasan seksual di dalam kampus. Karena ini kan tidak tertutup kemungkinan terjadi antara mahasiswa dan mahasiswa, antara mahasiswa atau dosen dengan mahasiswa, antara kita katakan di kampus juga kan ada namanya yang bagian administrasi atau pengurus kampus, ya, itu juga bisa saja terjadi. Dan ini kan terjadi karena ada yang powerful atau saya selalu sering mengatakan powerful ya, karena memang dikonstruksi menjadi orang kuat, dan ada yang lemah begitu, ada yang powerless. Nah inilah yang memicu terjadinya kekerasan seksual. Ini termasuk cukup banyak kasus kan, Pak Sri, di Sulawesi Selatan begitu, di kampus-kampus kita? Saya kira yang muncul itulah tadi dari 77 yang ada di kampus, begitu banyaknya ya, 77%, 100% survei, 77% terjadi di kampus-kampus. Belum banyak yang tidak melapor. Jadi kalau kita mengatakan adakah acara malam ini? Ada dong. Yang kita lihat terakhir kan di Unanda antara mahasiswa dengan mahasiswa. Ya. Dan itu kan ternyata akhirnya sekarang terkatung-katung proses hukumnya. Kenapa? Pihak keluarga korban melakukan upaya-upaya yang menurut saya itu tidak beretika. Maka karena sudah menjadi korban lagi, bisa jadi korban berikutnya gitu, dan tidak ada efek jerah. Nah itu dia yang penting Kak Sri, jangan sampai korban itu justru jadi korban beruntutan gitu. Dia jadi korban, justru dia yang mendapat dia justru yang dihukum, dianggap pelece perusak nama lah, padahal dia korban loh. Nah makanya permen ini diharapkan betul-betul memberikan perlindungan kepada korban, karena jangan sampai dia menjadi korban-korban berikutnya. Maksudnya korban-korban berikutnya dia sudah menjadi korban pelecehan secara psikis dan fisik, kemudian dia lagi menjadi korban dengan tidak adanya perlindungan untuk dirinya, perlindungan yang adil. Nah kalau Kamaya sendiri nih, harapannya setelah kemudian terbitnya Permendikbud ini, kemudian ke pihak kampus ini seperti apa? Tentu kita berharap yang kejadian ini sudah tidak ada lagi ya, walaupun ya memang butuh waktu. Tidak berkurang. Walaupun ya butuh waktu, karena ini pertama harus merubah mindsetnya orang ya, karena ada banyak loh, maksudnya ada orang yang merasa bangga ya, mungkin kalau ketika dia melakukan pelecehan atau dia punya banyak haram-haram dulu, dia merasa ada kan begitu. Seseorang merasa bangga ketika dia berhasil menaklukkan beberapa. Nah, mindsetnya itu yang perlu dirubah gitu. Apakah kebanggaannya tidak berubah menjadi kasihan ke dirinya bahwa dia merusak masa depan seseorang gitu. Kamaya, ini kita tahan dulu. Kita boleh terima telepon juga ya? Boleh.
Boleh. Saya senang sekali kalau ada yang mau bertanya Oke, atau kita terima bersaran. kasih Kak Maya. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan Pak siapa Pak di mana? Dengan Idam Pak. Iya. Oh Pak Niko, silakan Pak Niko. Alhamdulillah sehat Pak Niko. Kita ada 2 narasumber nih. Iya. Selamat siang Pak Diko. Sehat, Pak Niko. Bisa dilihat juga Pak Niko di streaming kita YouTube dan juga Facebook dari Makassar. Ya, narasumber kita dari tadi ini semangat menjelaskan. Silakan Pak Niko. Betul. Ya. Amin. Terima kasih Pak Niko. Nah, benar Pak. Silakan. Silakan. Pak Niko. Iya. Korban lagi. Korban. Iya. Hmm. Baik. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Niko. Makasih Baik. Pak Niko. Baik, ya. Makasih Pak Niko. Siap. Terima kasih Pak Niko sudah bergabung bersama kami. Pak Niko yang sementara di perjalanan saat ini sambil monitor Prosata dari Makassar. Selamat sampai tujuan Pak Niko. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada yang lain pendengar yang masih ingin bergabung? Kami masih nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440, atau juga ada yang saat ini menyaksikan streaming kami di YouTube dan juga di fanpage Facebook dari Makassar. Kami ucapkan selamat pagi, dan juga yang saat ini menyaksikan, Anda boleh meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Yang lain dengar silakan, yang masih bergabung kami masih nantikan partisipasi Anda. Kita jeda dulu Kasri dan juga Kak Maya sejenak, dan kami akan kembali mendengar sesaat lagi. Tetaplah di Pengaruh Utama Jeda. Itu barangkali bagus dibahas. Iya Kasri? Sorry. Enggak Kasri, aman. Itu tadi yang sarannya Pak Niko Iya. harus dibahas karena dia bicara soal kronologis. Iya. Kronologis satu mempertanyakan mengapa terjadi itu.
kadang di situ perempuan jadi korban karena orang begini, pasti kok suka itu yang kadang menjebak sekali tuh. Biasa ada yang mengatakan itu suka sama suka atau kenapa memang mau setuju aja. Kenapa memang mau pergi diajak gitu kan kadang kata setuju itu agak sulit ya ketika kita di posisi yang lemah atau dilemahkan. Nah, itu yang harus dibawa dipahami pengancaman bahwa sebenarnya kalau kita berbicara budaya yang sudah mengintervensi konstruksi sosial di masyarakat, itu sebenarnya menjadi istimewa. Itu yang harus dijelaskan mungkin ya. Kak Sri, selain itu apalagi mungkin yang perlu saya tanyakan ke kita yang penting? Kegiatan itu Kak yang Desember nanti. Kemudian ada upaya kita untuk dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, kita akan melakukan gerakan bersama. Puncaknya di 7 Desember nanti. 7 Desember. Itu mungkin harus dikampanyekan. Iya. Dan kita masyarakat harus tahu di mana itu kan. Tempatnya belum pasti Kak, yang jelas tanggalnya sudah artinya ini bagian daripada kampanye lah. Kampanye karena melibatkan desa-desa yang care terhadap penolakan perkawinan. Bisa dijelaskan untuk stop perkawinan anak kan. Sebenarnya temanya itu karena banyak kasus Pak. Jadi itu yang diambil. Stop. Kita mulai lagi. Oke. Pro1 RRI Makassar. Pro1 kanal inspirasi. Pendengar Pro1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pengarus Utama Gender di Lintas Makassar Siang, dan kita masih membahas topik stop kekerasan seksual, stop ke perkawinan anak. Dan juga di awal tadi narasumber kita Kak Sri dan juga Kak Maya sudah menyampaikan mengenai Permendikbud, tanggapan beliau terkait Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, baik itu melalui telepon atau juga melalui pesan singkat. Masih boleh tentunya di 082134 dan kami ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan live streaming kami di YouTube dan juga di Facebook RRI Makassar. Kak Sri dan juga Kak Maya tadi penelpon kita ini Pak Niko yang sementara monitor di jalan juga menyampaikan begitu bahwa penting edukasi, penting kemudian dilakukan sosialisasi dan mungkin ingin ditanggapi Kak Sri dan Kak Maya, silakan. Saya dulu ya. Jadi ketika ada dari bawah edukasi, memang sangat betul bahwa ini memang keadaan ini memang semuanya harus turun dari rumah, keluarga, lingkungan sekitar, lingkungan sekolah, lingkungan kampus, memang semuanya harus turun karena pelecehan atau kekerasan itu justru memang lebih banyak dari orang-orang terdekat. Jadi kalau orang-orang terdekat sendiri tidak aware sama orang terdekatnya, bagaimana mungkin gitu, ya kan? Jadi penyadaran ini memang harus dari orang-orang terdekat kita, bahwa kita harus saling menjaga, gitu. Nah, seperti yang Pak Nida juga tadi katakan bahwa edukasi juga tentang tadi Pak ya? Edukasi di orang tua, di mahasiswanya sendiri. Ini kalau sekarang kan memang lebih banyak ke online ya, interaksi. Termasuk kekerasan lewat online juga. Iya, itu yang saya bilang. Kekerasan terhadap secara online juga sudah banyak terjadi melalui medsos ya. Jadi kayak gitu. Jadi ini memang kita semua harus turun. Kenapa kita perlu selalu mengkampanyekan, dan terima kasih kepada RRI karena selalu mau menyuarakan ini. Karena kalau hal ini tidak akan tersebar luas kalau kita tidak selalu menyuarakan, dan ini adalah bagian kami untuk selalu mengkampanyekan. Nah, setelah kemudian terbitnya Permendikbud nomor 30 ini, apa yang kemudian perlu dilakukan begitu? Sosialisasi tentu perlu juga. Sosialisasi. Nah, utamanya juga sosialisasi ini walaupun misalnya memang langsung ke kampus-kampus ya, tapi mereka bisa terima baik nggak permen ini?
Nah itu ya, maksudnya siapa yang mensosialisasikan ini harus benar-benar juga institusi yang tepat, karena mereka yang menerima ini bisa dianggap pelaku. Mereka mau terima enggak permen ini, ya kan? Bisa jadi mereka mungkin melakukan penolakan atau mengabaikan kalau aturannya tidak. Kalau saya sih menanggapinya begini deh, yang namanya aturan ini kan permen ya, apalagi yang menerbitkan itu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek. Artinya seluruh jajaran pendidikan harus mengupayakan penjabaran daripada permen dalam bentuk pedoman, dalam bentuk juknis, dan tentu harus ada implementasi. Nah, UIN sama Unhas itu sudah menjabarkan. Artinya itu bisa menjadi contoh, ini bisa direplikasi untuk kemudian kampus-kampus lain itu juga melakukan hal yang sama. Karena kalau kita tidak melakukan, sama dengan melakukan pembiaran. Nah, saya tadi sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Niko. Yang pertama, saya tentu hormat sama Pak Niko, terima kasih apresiasinya dan sudah memberi saran. Tapi ada kayaknya yang masih menggelitik di pikiran Pak Niko, persoalan kronologis atau kenapa terjadi kekerasan seksual di kampus, ya, ataupun di mana pun. Atau secara umum begitu? Iya, saya kira bukan cuma di kampus, di rumah saja belum tentu aman bagi orang-orang yang dilemahkan gitu. Nah, coba kita melihat bagaimana sih budaya kita ya di dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengatakan ini adalah budaya yang kemudian mengintervensi yang namanya membangun kehidupan sosial atau konstruksi sosial di masyarakat. Nah, inilah yang menjadi penyebab sebenarnya. Ketika budaya patriarki yang masih memberikan title atau melekatkan stigma bahwa yang misalnya ya, ini contoh bukan kepada semua laki-laki, tidak semua laki-laki toh. Misalnya laki-laki itu kemudian dibangun menjadi superior di dalam keluarga, kemudian perempuan dibangun menjadi inferior, dalam artian perempuan memang sengaja dilemahkan untuk dilekatkan bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik, seksi, sabar, tunduk, sementara laki-laki kuat, gagah, perkasa, apa dan semua itulah sebenarnya biang keladi dari persoalan ini. Sehingga bagi seluruh orang tua yang mendengarkan RRI Makassar hari ini, tolong kita jangan, memang perempuan dan laki-laki berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Nah, pada prinsipnya adalah kalau kita orang yang punya agama, ini kan selalu dikaitkan dengan agama ya. Siapa misalnya di Islam, panutan kita adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah selesai dengan, kalau kita bicara insan kamil, beliau sudah insan kamil karena di dalam dirinya sudah ada ketegasan dan ada kelembutan. Dan bukan kita tidak harus melekatkan kepada seorang laki-laki bahwa dia seperti bencong lah atau apalah, tapi memang pada prinsipnya setiap manusia akan kembali menjadi insan kamil untuk back to ilahi. Tidak ada orang yang tidak punya rasa kasih sayang, karena kalau kita berangkat dari Bismillahirrahmanirrahim, jelas di situ mengatakan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Di agama lain pun menghargai yang namanya itu. Jadi kalau kita tidak bisa mengatakan di Islam tidak boleh begini atau di Kristen tidak boleh, itu jangan mengaitkan dengan agama. Ya, kalau tadi Pak Niko juga menyampaikan ini perlu pendidikan begitu terkait biar meminimalisir kekerasan seksual terhadap anak. Ini apa yang perlu dilakukan orang tua yang saat ini mendengarkan? Kalau saya dari rumah, memang itu tadi, pendidikan terhadap anak jangan membeda-bedakan. Mereka berbeda, laki-laki dan perempuan, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Misalnya perempuan harus dikasih boneka, harus masak-masak, harus pilihannya warnanya pink aja, nggak ada yang lain gitu, pinky terus. Nah, ini sebenarnya juga dimulainya dari rumah. Nah, bagaimana kita memberikan peran, kan kalau kita berbicara mengapa kemudian terjadi persoalan ini, persoalan peran.
Dari kecil kita harus membantu anak-anak kita bahwa dia boleh berperan sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang dari kecil sudah dilatih manjat-manjat, dia pasti bisa. Buktinya kan sekarang kalau kita lihat di mana-mana, ya. Manjat-manjat. Saya teringat ketika saya masih sekolah, saya memang kelihatan tomboy. Nah, pilihannya kenapa tomboy? Karena saya merasa bahwa banyak teman-teman saya yang perempuan perlu dilindungi karena mereka sudah dilemahkan dengan jenis kelaminnya. Wah, ini kawannya ternyata dari kecil loh, Kasri. Kalau saya sampai dari sekarang kecil. melindungi. Jiwa melindungi luar biasa. Iya, jadi memang sebenarnya seharusnya kita melindungi diri sendiri. Iya. Kamaya ini mungkin Kamaya juga dari tadi kayaknya mau menambahkan nih terkait hal ini, termasuk juga masalah penegakan hukum tadi yang disampaikan oleh silakan. Iya, soal penegakan hukum. Kalau sebenarnya kan sekarang di setiap Polres juga sudah ada bidang sendiri ya. Ini tadi juga ditanyakan kemana harus melapor begitu ketika jadi korban. Ada di setiap polsek, Polres sendiri itu sudah ada bagian untuk kasus-kasus perempuan, kasus-kasus kayak pelecehan dan lain sudah ada, dan sudah ada polisi khusus yang dilatih untuk itu karena kita memang beda kasus ya Kak ya. Kita beda kasus karena bayangkan betapa punya kekuatannya itu seorang perempuan melaporkan keadaannya ya, itu punya harus kekuatan psikis yang kekuatan luar biasa karena banyak rasa takutnya lebih besar, takut dan malu kan, rasa takut dan malu. Jadi itu perlu suatu keterampilan khusus untuk bagaimana seorang polisi itu mengakses dia gitu. Mengakses masalah. Jadi ada memang satu unit khusus untuk itu. Dan mereka memang diperlakukan khusus, termasuk mungkin juga ke bagian untuk pemeriksaan ininya kayak itu sudah ada. Harusnya dia menjadi gerak cepat ya. Saya gerak cepat dan harus mengakses di mana kira-kira mesti sudah ada early warning system ya yang dibuat oleh penegak hukum, dan kalau menurut saya harus ada komitmen yang kuat di jajaran penegak hukum. Komitmen yang kuat. Iya. Kasri kita lagi. Kita telepon. Yang bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Dengan Pak siapa Pak di mana? Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa Pak di mana? Baik, silakan Pak Junaidi komentarnya. Baik, terima kasih Pak Junaidi sudah bergabung bersama kita, mungkin ini secara umum begitu ya kekerasan yang disampaikan. Termasuk pendengar kita juga yang sudah bergabung ini sangat setuju dengan Permendikbud ini, cuman berharap kalimat tanpa persetujuan korban itu dihilangkan biar tidak menjadi ambigu seperti itu. Mungkin nanti boleh di literasinya mungkin masih perlu di literasinya masih perlu disempurnakan. Iya. Baik, mungkin mau menanggapi sebelum ini juga tadi Kasri sempat menyinggung bahwa ada kampanye begitu di bulan September yang ingin disampaikan. Tapi menanggapi dulu nih dari pendengar kita tadi yang bukan cuma di Jalan Baru Kang. Di wilayah saya kan tinggal di Rapogaling. Seperti apa Kang? Main busur-busur. Tiap pagi dari 2 minggu lalu juga malah ada korban. Saya sudah sempat melaporkan ini ke Pak Wali Kota untuk minta ditanggapi karena ini kan boleh dibilang turun temurun ya, dari beranak dan kita tidak tahu kapan selesainya. Memang di dendam kusuma. Iya. Korban satu, yang satu membalas lagi, yang satu sampai sampai saya bilang selama itu hari sama Pak Wali, Pak itu kita ambil atlet Ponto bukan dari anak Rapogaling, latihan terus nih karena penasaran busurnya tidak kena jadi mungkin juga memang perlu juga
Kalau saya menanggapinya begini, mengapa kemudian terjadi tawurannya? Ini kan persoalan dari kegiatan mengadu kekuatan ya, dan umumnya yang mengadu kekuatan itu pasti sudah melekat sifat-sifat maskulinitasnya. Tidak ada nih rasa tidak teganya gitu kan? Dia kehilangan kasih sayang sebenarnya. Kehilangan kasih sayang. Nah, kenapa itu terjadi? Itu tadi sebenarnya berangkat dari konstruksi sosial dari keluarga juga kayak yang ada intervensi budaya di dalamnya. Nah, ini yang harus kita lihat sebenarnya, karena kalau kita mau menyelesaikan kasus tidak menyelesaikan sebab, maka dia akan bergulir terus temurun. Ini kemudian melahirkan dendam yang tidak pernah berhenti. Jadi kalau menurut saya melalui kesempatan ini menyampaikan ke Pak Wali Kota, Pak Dani Pomanto, kebetulan juga satu letting saya satu letting sama beliau dan mudah-mudahan beliau mendengarkan. Paling tidak ada lah orang-orang di Pemkot Makassar mendengarkan. Karena ini penyelesaian kasusnya tidak bisa kita melakukan juga kekerasan. Kekerasan dengan kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Tapi yang harus diingat dari persoalan ini, banyak sekali perempuan yang mengalami kekerasan di sana. Cuman kita belum menyelami ya. Belum ada mungkin yang menyelami, belum ada yang melakukan penelitian. Nah, disinilah kesempatan semua kampus yang ada yang dekat-dekat dari tempat tawuran, cobalah dilakukan riset, cobalah dilakukan penelitian, agar kita menemukan sebabnya. Tapi saya yakin penyebabnya pasti persoalan budaya yang diintervensi atau mengintervensi konstruksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Baik. Itu yang harus Kemudian tadi ini pertanyaan dari Pak Wawan juga yang berkomentar setuju dengan Permendikbud ini, tapi yang ramai juga nih di pemberitaan terkait kalimat tanpa persetujuan korban. Mungkin menanggapi apa yang disampaikan Pak Wawan ini, Kamaya atau Kak Sri mungkin? Iya. Sebenarnya kalau kita melihat kasus, kita mau mengatakan semua setuju orang melakukan kekerasan. Sebenarnya itu satu hal yang keliru sekali. Kita harus melihat di mana posisi korban. Dia pada korban yang dilemahkan. Nah, seseorang yang dilemahkan mungkin mulutnya tidak berkata-kata, tetapi di hatinya berkecamuklah hal-hal yang dia butuhkan, terutama ketika dia dalam situasi yang sangat tertekan, pasti dia butuh perlindungan. Nah, inilah yang harus kita pahami bahwa persoalan tadi unsur bilang mengatakan ini sesuatu yang suka sama suka, menurut saya tolong dicek lebih dalam bahwa sebenarnya persoalan suka sama suka itu adalah perspektif orang yang mungkin saja dia sering melakukannya, ya kan? Tapi bagaimana dengan korban? Nah, ini perlu pendalaman, perlu riset. Ini kesempatan buat seluruh perguruan tinggi untuk melakukan riset. Dan itu tentu kita harus berpikir bagaimana menyelesaikan konflik-konflik di masyarakat. Ya, baik. Nah, kalau upaya-upaya sendiri yang dilakukan oleh Kamaya termasuk juga Kak Sri ini seperti apa? Ya, kalau kita berbicara upaya, kami telah berkoalisi dengan 18 NGO atau organisasi sipil untuk sipil kemasyarakatan ya, CSO untuk melakukan kampanye nanti untuk memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang kita angkat atau kita usung tema tahun ini adalah pencegahan perkawinan anak. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk di mana perempuan mengalami yang namanya peminggiran akibat dari tadi itu budaya yang mengintervensi konstruksi sosial masyarakat. Itu yang terjadi. Dan yang terjadi adalah banyak sekali yang sudah kita temukan bahwa dia adalah korban dari perkawinan anak. Apa yang terjadi? Ada lagi efek-efek samping yang muncul. Sehingga kami dengan 18 NGO, CSO akan memperingati itu. Plus media Kak, plus teman-teman media juga. Termasuk nih ada yang sebenarnya ada individu di dalamnya, tidak semua organisasi. Kayak
adik Maya ini dia mungkin dia secara individu, dia sebagai jurnalis, dia sebagai pemerhati, kemudian terlibat di sana. Jadi ini gerakan bersama namanya, gerakan bersama untuk mengingatkan, mewarning semuanya orang bahwa berhenti melakukan kekerasan. Jadi kekerasan ini memang sudah lama terjadi dan masih sering saja terulang terjadi. Dan kita semua yang punya anak, punya cucu pasti ada rasa khawatir. Jadi kalau saya memang semua harus bergerak bersama. Mari kita sama-sama melawan bahwa kekerasan itu tidak boleh lagi dilakukan. Baik. Siapa yang tidak berhenti melakukan atau tidak mau berusaha berarti dia melakukan pembiaran. Nah, untuk kegiatan-kegiatan apa saja? Ini ya. Jadi kan tema ininya kan sebenarnya tema ininya besarnya kepemimpinan remaja dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Ini memang kita melibatkan para remaja. Jadi ada talk show, ada lomba film-film pendek, terus ada lomba foto juga. Ini melibatkan hampir seluruh wilayah di Sulawesi Selatan yang sudah aware terhadap, dan kita memberikan apresiasi kepada beberapa daerah yang dengan kepala bupati, wali kota, terus ada kepala desa juga kayak yang menandatangani fakta integritas juga. Tentang apa itu? Untuk pencegahan perkawinan anak. Di setiap daerah. Paling tidak dia mau membuat satu kebijakan. Jadi tidak boleh ada menikah di bawah 18 sudah 13 kepala daerah di Sulawesi Selatan termasuk gubernur barangkali karena beliau juga kerjasama dengan kita akan menandatangani fakta integritas. Karena integritas ini menjadi komitmen. Gitu. Karena ini yang kasih lolos ini kan mereka bisa ini kan karena ketika mereka bisa merasa dilegalkan. Walaupun di dalamnya ada juga tindak korupsi juga ya kayak. Korupsinya apa? Korupsi. Jadi ada SPAK di dalam. Ada perempuan anti korupsi kita. Di waktu kesempatan ini kami mengundang RRI juga dong, harus berpartisipasi. Paling tidak buka studio lah pada saat kita melakukan kampanye supaya bisa dipublish semua kegiatan kampanye itu. Soal korupsi ini juga kayaknya. Iya. Karena orang mengira bahwa korupsi hanya berupa uang, padahal kebijakan, kebijakan mencurikan umur kepada anak-anak yang masih 15 tahun masih 15 tahun dikasih masuk, dikasih tinggi uang panikanya kali. Nah itu juga bagian dari tindak korupsi. Dan itu dia melakukan 2 kesalahan korupsi sudah melanggar peraturan pernikahan anak, dia melanggar kan. Ini termasuk ada pendengar kita juga Pak Yadi untuk masalah perkawinan anak yang disebutkan bukan karena sudah siap dan mampu, tapi karena orang tuanya tidak mampu. Logika macam apa katanya seperti itu? Ada orang tua yang menganggap begini, ketika mereka menikahkan secara dini anaknya, dia merasa lepas gitu, lepas tanggung jawab. Apalagi katanya sekarang pandemi gitu kan. Masa sulit untuk jadi ya mumpung ada yang mencarikan duit anaknya, dinikahkanlah anaknya. Dan boleh dibilang saat pandemi kemarin katanya ada beberapa sekolah yang siswanya sudah tidak muncul karena ternyata sudah menikah gitu. Betul. Saya juga punya siswa seperti itu. Jadi memang kalau kita mengatakan tidak mampu, harus kita gali lagi lebih dalam artian apa tidak mampunya. Karena ada yang berlaku di masyarakat budaya bahwa lebih baik memelihara 10 sapi ketimbang 1 anak perempuan. Ya Allah. Itu kan yang berkembang. Artinya kalau saya melihat banyak memang orang tua tidak bertanggung jawab. Masa sih anaknya dia anggap sama dengan sapi? Takut gitu loh bangko ini juga. Nah, istilah bangko itu kan sebenarnya batas usia. Kalau di usia 25 orang tidak enak mau kemana-mana ditanya. Tapi Maya, orang mau kawin atau tidak itu pilihan saya. Tapi belajar dari misalnya saja ada keluarganya yang kemudian kehidupan rumah tangganya tidak harmonis dan dia melihat dia trauma dengan situasi itu, kemudian dia memilih saya tidak mau kawin. Jadi ada pendengar kita juga, ada Dani yang menyampaikan katanya stop bertanya kapan nikah. Terus masalah desakan saudara, tetangga dan kerabat
sahabat yang tidak bisa jaga lisannya, selain desakan ekonomi. Dan ternyata waktu kita ini di 3 menit terakhir, Kasri mungkin closing statement ada yang ingin disampaikan. Kebetulan RRI Makassar ini bisa didengarkan di seluruh Sulawesi Selatan, di pelosok-pelosok begitu. Termasuk Kamaya menambahkan. Silakan, Kasri. Iya, sebagai closing statement kalau saya, mari sama-sama kita membangun rumah tangga yang menjadikan anak-anak kita adaptif, inovatif, kreatif, ya. Dan tentunya itu tidak melihat dari jenis kelamin. Mari kita didik anak-anak kita untuk menghadapi situasi yang ada, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Kekerasan yang saat ini sedang marak terjadi di mana-mana, itu pelakunya ternyata orang yang terdekat. Artinya kita harus mewarnai anak-anak kita, terutama yang lemah, dan jangan dilemahkan. Kalau kita menstigma anak kita lemah, berarti kita orang tuanya juga lemah. Nah, bagaimana kita membangun anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang adaptif menghadapi situasi yang ada saat ini. Jadi jangan pernah pesimis, harus optimis. Dan kalau saya pandanglah jauh ke depan. Masa depan setiap orang pasti ada. Dan kata kunci dari agama yang saya punya, la haula wala quwata illa billah. Semua itu ada daya. Ya. Daya yang ada sama kita pasti karena adanya Allah. Sehingga jangan pernah pesimis, positive thinking. Dan kalau saya harus betul-betul kita optimis. Kita dapat ilmu parenting lagi nih, Iya. dari Kasri ya. Iya, betul, makanya dari tadi saya, oh iya. Ini untuk saya nih. Termasuk saya juga dan para orang tua. Kamaya terakhir nih Kamaya, karena waktu kita terbatas, silakan. Saya tadi sebenarnya saya lagi menyerap ilmunya dari Kasri tadi, Ya. dan ya saya sebagai seorang ibu tentu saya selalu berdoa, berharap anak saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, terus selalu berada dalam lingkungan yang baik. Mohon doanya semua. Dan satu hal seperti yang bahwa Kak Sri tadi saya tambahkan bahwa kesetaraan itu sebenarnya sudah ada dalam Islam, bahwa kita masing-masing mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing. Kita tidak dipertanggungjawabkan oleh si laki-laki atau si perempuan, tapi kita masing-masing. Jadi mari kita berbuat baik saja. Baik, siap. Berbuat baik, berkata baik, berpikir baik. Siap. Terima kasih banyak Kasri, Kamaya, sukses Terima untuk kasih. kegiatan-kegiatannya termasuk di bulan Desember nanti. Amin, tentunya. amin. Ayo kita sama-sama. Baik, siap. Siapapun yang mendengar, saya tutup Ya. ya. Siapapun yang mendengar kami berada di RRI Makassar, kami memohon dengan sangat untuk berpartisipasi dalam 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Iya. Lakukan sekecil apapun yang kita bisa lakukan, tetapi berarti untuk banyak orang. Baik, terima kasih Kasri, Endang Sukarsi dan juga Kamaya Al-Herat, terima kasih sudah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmonisasi. Salam harmonisasi. Dan pendengar, sudah kami temani Anda di sesi pengaruh utama gender kali ini. Semoga bermanfaat tentunya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut berkomentar, baik itu melalui pesan singkat maupun juga melalui telepon. Dan untuk selanjutnya sesaat kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami. Foto kita tuh foto dengan ruangan, dengan ini baju. Iya. Kontras. Matching. Di sini nggak berdiri. Gimana? Jangan terlihat. Kasri, boleh di sini mau kami pasang di medsos kami. Kalau saya itu yang kelihatan juga bagus ya juga. Iya. Toh, kita yang berdua difoto dulu sama temannya, kalau mah Boleh. Foto. Adek, cakep, fotoin dulu dong. Karena mau di FB kan kau bilang ya, ini sudah undang Ki. Ya suruh Ki ngomong sembarang. Ya. Oh iya. Kita di mana? Di sini aja. Duduk dulu Iya, sama kita ya. harus begini aktingnya. Toh, Ya. Kalau kita begini. iya, seolah-olah misalnya. Seolah-olah. Di sini lagi Kasri lagi. Bagus nih. Di sini lagi. Dia tahu lah.
Saya mau yang kelihatan studionya deh, boleh. Tambah hebat itu ya Reri. Oh, begini Mas saja, balik belakang. Ya, bisa juga tambah belakang sama menghadap nanti. Oh iya. Pastikan langkah ke-16 besar Liga Champions 2021-2022. Tambah satu di sini, Mas Rudi. Di sini mau buat Maya tuh lihat kamera. Ulangi dulu. Udah kelihatan tanjana. Lagi serius Anu begini. Maya gini maksudnya. Ya, selfie. Ya, Maya.